Kalau cuma sekedar bisa ya pasti bisa. Apakah mesin 6,5 PK Yanmar bisa atau tidak? Tetapi dia akan bergetar. Akan tetapi sebaliknya, jika bukan tanpa sengaja tapi sangat disengaja, piringan standar 12, boleh percaya boleh tidak. Halo sobatku semua, berjumpa lagi bersama Pakis Mebel ya. Untuk video kali ini saya mau mereview ini alat modifikasi ya teman-teman, atau alat rakitan sendiri, yaitu sawmill kayu dan planer duduk ya, atau planer multifungsi modifikasi ya. Planer hasil modifikasi sendiri, modifikasi dari Pakis Mebel. Dan ini meja sawmill atau table saw atau gergaji kayu, dan sebelahnya planer multi atau planer jointer yang sudah saya modifikasi menggunakan mesin diesel ya. Banyak yang bertanya jadi mengenai ini planer ini atau alat ini, alat modifikasi atau alat rakitan ini. Dari pertanyaan tersebut, maka hari ini saya akan mereview supaya kesannya tidak ada rahasia ya. Karena di sini Pakis Mebel tidak ada rahasia. Pakis Mebel sangat terbuka ya. Apabila teman-teman ingin mengetahui, maka hari ini saya akan mereview ya. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai alat ini, supaya teman-teman tidak menganggap ini rahasia ya. Saya akan menjelaskan dulu dari mesin planer ya teman-teman. Pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham ya. Dan ini kedudukan mesin seperti ini teman-teman. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya nih dari sahabat kita, apakah kedudukan mesin dicor atau tidak. Saya mengatakan tidak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tanpa dicor ya teman-teman. Ini tanpa dicor, dudukan kayu. Saya menggunakan kayu besi ya. Kalau di sini disebut kayu besi, kayu yang paling keras, kayu yang paling kuat ya. Jadi tidak mempan di paku ini. Kedudukan ini saya tanam dengan kedalaman 1 meter ke dalam ya, ke dalam tanah, dengan kedalaman 1 meter. Kemudian saya membuat skor-skor di bawah ya. Kemudian saya tanam, dan seperti ini teman-teman bisa lihat, ini tidak dicor teman-teman. Jadi kedudukannya seperti ini teman-teman, posisinya seperti ini. Saya akan dekatkan ya. Jadi nah ini kedudukannya ya. Ini tanpa dicor ini teman-teman. Saya hanya tanam dengan kedalaman 1 meter ke dalam tanah. Planer multifungsi
dengan mereknya ini teman-teman, Power One. Ini mereknya, ini yang model lama teman-teman. Ini menggunakan 4 pisau ya. Kalau yang sekarang kebanyakan 3 pisau, tapi ini yang menggunakan 4 pisau. Ini saya membuat penutup untuk melindungi serbuk dan untuk keamanan dalam bekerja ya. Untuk pengoperasiannya supaya aman, saya buatkan penutup seperti ini bisa dibuka tutup ya. Nah, ini di sini saya menggunakan ensel, di sini baut yang bisa dilepas, bisa dipasang kembali. Nah, ini di atas ini untuk jointer ya teman-teman. Ini fungsinya untuk meluruskan kayu, jointer. Kemudian yang di bawah ini adalah pressnya ya teman-teman, atau planer press untuk yang di bawah. Meja jointernya ini saya sambung teman-teman ya. Nah, di sini saya sambung. Nah, ini nampak sambungan. Ini saya sambung supaya lebih panjang ya teman-teman. Ini saya sambung. Nah, di sini saya letakkan ini untuk menopang kayu ya teman-teman. Ini untuk menopang kayu gunanya. Lalu di sini juga saya menyiapkan, nah di sini saya buatkan juga untuk penopang kayu. Jadi jika kayu keluar dari sini langsung ada topangan di sini, jadi kayu tidak langsung jatuh ke bawah. Nah, dan di sini ini juga saya membuat lubang di sini. Ini untuk sambungan juga teman-teman. Ini untuk menyambung meja jointer ya. Nah, ini sementara saya lepas sambungannya ya teman-teman. Jika nanti diperlukan kita akan pasang kembali. Jika kita menggunakan jointer meluruskan kayu yang panjang, maka kita akan pasang lagi sambungan di sini supaya lebih panjang ya. Nah, supaya lebih panjang teman-teman. Baik, ini planer multifungsi ini saya hanya gunakan 2 saja. Saya gunakan jointer dengan pressnya ini teman-teman ya. Pressnya ini pressnya teman-teman. Ini juga press yang ini gearnya ini juga sudah saya modifikasi ya teman-teman. Nah, ini sudah saya modifikasi. Nah, ini yang model lama teman-teman. Jika teman-teman mau mencari mesin multifungsi, cobalah cari yang ini, apa namanya ini teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini yang seperti ini namanya apa ini. Jika teman-teman ingin membeli mesin multifungsi, coba mencarinya yang 2 seperti ini ya. Ini kanan kiri, ini untuk menjaga kestabilan. Nah, ini jika kanan kiri seperti ini dia lebih stabil teman-teman. Namun sekarang model yang sekarang kebanyakan dia memiliki hanya 1 saja, ini 1 di tengah, kanan kiri tidak ada, jadi hanya 1 saja di tengah. Jadi itu menurut saya kurang apa ya, mungkin kurang stabil sajalah. Nah, jika 2 seperti ini, nah ini yang bagus seperti ini, tapi ini yang model lama ya teman-teman. Nah, dan yang ini adalah roll pengantar. Nah, ini fungsinya untuk mendorong kayu teman-teman.
dan di bawahnya terdapat roller juga atau rel bawah ya. Ini teman-teman, ini untuk mendorong kayu fungsinya. Kemudian yang di sini ini untuk keluar. Nah, ini untuk mengeluarkan kayu, dia berbentuk halus ya teman-teman. Nah, di sini sebetulnya letak daripada bor ya, bor bobok letaknya di sini, namun saya tidak pasang jika karena kalau saya pasang di sini kurang maksimal ya untuk penggunaan mata bobok. Jadi di sini saya lepas, saya tidak menggunakan bobok di sini karena ini bisa mengganggu aktivitas kita dalam bekerja ya jika kita pasang. Kemudian yang ini teman-teman, di sini terdapat piringan circle ya atau gergaji circle. Ini saya lepas, sengaja saya lepas dan saya buatkan dudukan sendiri seperti ini. Apa tujuannya saya lepas dan apa tujuannya saya membuat kedudukan sendiri? Jika kita menggunakan gergaji di sini teman-teman, nah ini sangat tidak maksimal teman-teman, hasilnya sangat tidak maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal teman-teman? Jadi begini teman-teman ya. Nah, di sini terdapat fan bel. Nah, di sini fan bel, puli. Nah, kemudian di sini piringan teman-teman. Nah, jadi antar fan bel dengan piringan dia saling berdekatan, kemudian hawa panasnya ini langsung menuju ke fan bel sehingga mengakibatkan fan bel ini cepat habis teman-teman. Fan bel cepat habis ya jika kita menggunakannya di sini. Selain itu, selain fan bel cepat habis, yang kedua puli teman-teman. Ini pulinya puli ukuran 3 in. Ini tidak sesuai untuk penggunaan piringan. Nah, puli kecil seperti ini jika kita gunakan untuk memasang piringan, maka ini sangat tidak sesuai teman-teman. Ini hanya sesuai untuk mata planer ya. Karena mata planer itu untuk press kayu, kita memerlukan RPM yang tinggi, membutuhkan kecepatan tinggi ya. Sedangkan piringan circle kita tidak perlu juga kecepatan tinggi, yang kita perlukan adalah torsinya ya. Jadi di situ teman-teman, jika di sini kita rubah untuk pulinya, maka nanti tidak sesuai dengan kinerja planer tersebut ya. Makanya di sini saya cabut saja, saya tidak pasang, saya tidak gunakan piringan di sini karena tidak maksimal ya kalau kita menggunakan di sini. Itu sebabnya saya lepas dan saya membuat mejanya sendiri untuk planer, untuk piringan circle-nya ya teman-teman. Lalu kemudian di sini saya menggunakan, nah ini teman-teman, ini fully 5 inch ya teman-teman, fully 5 inch, 3 inch yang di atas 3 inch, ini 4 inch seperti ini ya.
Ini seperti ini kecepatan tinggi teman-teman. Ini untuk putaran planer kecepatan tinggi. Itu sebabnya dengan kecepatan tinggi lalu tenaga yang besar menghasilkan serutan kayu bisa maksimal ya teman-teman, seperti itu. Jadi urutannya urutan fully teman-teman. Ini fully mesin 5 inch, kemudian fan bell ini B100 ya, ini 2 biji. Nah ini fully penarik dari mesin 5 inch, kemudian ini fully yang ditarik 4 inch di sini menuju as, lalu ini di ujung sini ini 5 inch, kemudian yang ditarik lagi 3 inch ya. Jadi ini kecepatan tinggi teman-teman, ini kecepatannya luar biasa. Tapi perbandingan seperti ini tidak dianjurkan untuk mesin penggerak kecil ya. Nah, jika perbandingan seperti ini menggunakan mesin kecil, maka tidak mampu mesin tersebut ya. Nah, di sini saya menggunakan mesin penggerak. Ini mesin penggerak 16 PK ya. Nah, ini mesinnya. Mereknya ini merek Yamaoke. Nah, ini mesinnya ya. Ini model tipenya ZS 1100 ya. ZS 1100. Ini daya maksimal 16,5 PK, 2200 rpm ya. Nah, jadi ini tenaganya sangat luar biasa dengan kecepatan tinggi ini teman-teman. Jadi perbandingan seperti ini kecepatan tinggi sehingga menghasilkan serutan yang maksimal lumayan halus. Nih seperti ini ya teman-teman ya. Di sini bearing 205 satu buah. Nah, di sini saya taruh 2 buah ya teman-teman. Saya taruh 2 buah bearing ukuran 205 ini. Ini fan bell A50 2 buah, dan yang ini fan bell A39 1 buah. Beberapa hari yang lalu ada juga yang bertanya, apabila kita menggunakan mesin 6,5 PK Yanmar apakah bisa atau tidak? Baik, saya jawab bisa ya. Kalau untuk sekedar bisa atau tidak pasti bisa teman-teman ya. Tapi tergantung kita menggunakannya untuk apa. Kalau cuma sekedar bisa ya pasti bisa, tapi tenaganya seperti apa teman-teman ya. Kemudian ada yang bertanya, punya saya mesinnya kok bergetar ya. Kalau ini saya perhatikan kok tidak bergetar. Jadi begini teman-teman ya, untuk getaran teman-teman ya, jika Anda memakai mesin kecil 8 PK ke bawah untuk penggerak multifungsi ya, ini sudah saya alami ya, saya sudah mengalami sendiri. Karena dulu sebelum saya menggunakan mesin ini yang 16 PK, awalnya saya menggunakan yang 8 PK ya. Nah, kebetulan ada yang bertanya, apakah mesin 6,5 PK Yanmar bisa atau tidak?
Nah, kalau sekedar bisa atau tidak, pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa. Tetapi ya, tetapi ada yang perlu diingat teman-teman. Jika teman-teman menggunakan mesin 8 PK ke bawah ya, termasuk yang 6,5 PK tadi, saya bisa memastikan mesin ini tidak akan stabil teman-teman. Ini tidak akan stabil. Jadi kenapa bisa? Nah, jadi begini teman-teman ya, jika kita menggunakan mesin kecil ya, jika kita menggunakan mesin kecil, maka perbandingan di sini pasti kita akan rubah ini teman-teman ya. Di sini kita akan perbesar ya. Nah, ini posisi di sini. Ini fully di sini kita akan perbesar, kemudian di sini diperkecil ya, supaya kinerja mesin tidak terlalu berat. Jika seperti ini dipasangkan mesin yang 8 PK, tidak akan mampu teman-teman ya. Mungkin mampu tapi mungkin sekedar untuk kayu kecil ya. Jika di sini, kalau di sini kami menggunakan kayu yang lebar-lebar ya, karena kami memproses kayu yang lebar-lebar untuk dipres ya, karena kami ngepresnya itu kayu yang lebar-lebar, jadi tidak mampu teman-teman ya. Itu sebabnya ini teman-teman saya menggunakan mesin besar ini untuk itu tadi, supaya tenaganya lebih full ya, hasilnya juga bisa maksimal teman-teman. Makanya untuk mesin yang 8 PK ke bawah bisa saja, tapi mungkin hasilnya kurang maksimal ya, karena saya sudah mencoba. Kenapa jika menggunakan mesin kecil kok bergetar, jika menggunakan mesin besar kok tidak? Nah, jadi begini teman-teman, jadi putaran yang lambat otomatis mesin ini dia akan bergetar. Akan tetapi sebaliknya, jika kecepatan tinggi, maka mesin ini semakin tenang teman-teman ya. Teman-teman bisa coba nanti ya. Ini sudah saya alami ya teman-teman. Putaran tinggi dia akan tenang, ini mesin ini akan tenang, tapi putaran rendah dia akan goyang, ini pasti goyang teman-teman. Terus yang di sini meja table saw. Ini meja table saw-nya di sini ya. Ini untuk saya membelah kayu. Ini gergaji belah atau table saw, ini rakitan sendiri teman-teman. Lihat ini besinya, ini besi bekas jembatan teman-teman. Ini besi bekas jembatan. Ini kecepatan tinggi teman-teman. Lihat ini fulinya ya. Ini fuli 5 inch ya. Fuli 5 inch. Bearingnya bearing P208 ya. Nah, ini bearing besar ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini sangat maksimal, dan untuk kekuatan juga menjamin teman-teman ya. Nah, jadi ini perbandingan fuli antara fuli yang ini, fuli circle-nya ya, fuli gergaji dengan fuli mesin, ini sama besar ini. Ini 5 inch di sini, 5 inch. Di sini juga 5 inch. Jadi perbandingan 1:1, atau kecepatan setara dengan putaran mesin tersebut ya, mesin penggeraknya. Jadi ini satu mesin penggerak untuk menggerakkan ini table saw rakitan, atau somel kayu, atau gergaji belah.
dengan planer jointer. Ini satu mesin ya teman-teman. Nah ini, nah, jika kita menggunakan planer, maka kita pasang ini. Jika kita ingin menggunakan table saw nya, maka fanbel ini kita lepas, kemudian kita pasang di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini perbandingan seperti ini. Ini kecepatan tinggi karena mesinnya mesin besar ya. Akan tetapi jika menggunakan mesin kecil tidak akan mampu. Maka ini kita akan perbesar jika menggunakan mesin agak kecil ya. Nah, untuk huli yang di sini ini bisa diperbesar juga bisa. Nah, jika kita perbesar huli ini, maka kecepatannya akan turun ya teman-teman. Kecepatannya akan turun. Nah di sini, nah, ini rollnya teman-teman. Nah, ini supaya memperingan. Ini di sini saya kasih satu. Nah, kemudian di sini ada satu lagi di ujung ini. Kemudian di ujung ada satu. Ini. Lalu ini setelan teman-teman. Ini setelannya seperti ini. Ini dia. Ini piringan circle ya, piringan seperti ini dia teman-teman. Ini sangat berbeda ya. Teman-teman tidak akan percaya, piringan model seperti ini bukan tanpa sengaja, tapi sangat disengaja dibuat model seperti ini. Dengan tujuan apa teman-teman ya? Ini hasil modifikasi dari saya. Boleh dicoba, boleh juga tidak teman-teman ya. Jika Anda percaya, baik, saya akan jelaskan. Ini piringan 12 in. Ini juga 12 in ya. 12 in. Yang ini 16 in ya. Jika saya menggunakan membelah kayu besar, maka saya menggunakan piringan yang ini. Karena saya menjelaskan ini ya. Ini piringan standar 12 in. Nah, ini yang bukan standar. Ini juga 12 inci sama ya. Baik. Teman-teman boleh percaya boleh tidak. Jika teman-teman ingin mempersingkat waktu untuk membelah kayu ya, saya menggunakan ini kecepatan tinggi ya, kinerja mesin jadi ringan jika kita menggunakan piringan seperti ini. Bukan tanpa sengaja teman-teman. Piringan ini sengaja saya modifikasi ya, 31, yaitu 3 mata hilang 2. Ini saya hilangkan 2. Ini 3 mata, per 3 matanya saya buang 2 mata. Nah ini seperti ini ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan jika kita menggunakan piringan seperti ini, itu memperingan kinerja mesin teman-teman. Teman-teman boleh coba deh. Jika saya membelah kayu yang ringan-ringan teman-teman ya, ini saya cukup menggunakan standarnya seperti ini. Nah ini jika pekerjaan berat teman-teman, saya akan gunakan ini teman-teman. Ini saya gunakan ini untuk pekerjaan berat ya. Boleh percaya boleh tidak, piringan seperti ini teman-teman tentu jarang sekali yang menggunakan piringan seperti ini ya. Teman-teman menggunakannya pasti yang standar seperti ini. Makanya kemarin ada yang bertanya, bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu
mengatakan, wah piringannya kok tajam sekali, pasti ada rahasia tersendiri ya. Tidak juga ya teman-teman, tidak ada rahasia, jadi hanya seperti ini saja. Jika untuk membelah balok teman-teman ya, jika mau membuat kusen atau apa, membelah menggunakan piringan ini, wah ini sangat tepat ya, jadi sangat ringan untuk kinerja mesin. Sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman beberapa hari yang lalu mengenai alat ini ya. Ini alatnya ini sebenarnya cukup sederhana teman-teman, seperti ini ya. Ini sederhana, ini hasil modifikasi dari Pakis Mebel. Ini kita modifikasi sendiri seperti ini. Jadi mungkin sampai di sini ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan saja ditulis di kolom komentar ya. Jika saya bisa menjawab nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali ya di video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini.